Semuanya salah Cina. Kalah pemilu, Cina. Ekonomi melambat, Cina. Tak menang proyek, Cina. Bahkan jatuh motor pun bisa disalahkan ke Cina. Kata Cina bergema di mana-mana. Di media sosial, di forum politik, di percakapan warung kopi, hingga ruang parlemen. Cina, Cina, dan Cina. Seolah satu kata itu menjadi jawaban instan atas seluruh kegagalan. Padahal di balik kegaduhan itu, ada satu kenyataan pahit yang sedang berusaha ditutupi. Malaysia sedang menghadapi krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dengan retorika, apalagi dengan menyalahkan pihak luar. Selama bertahun-tahun, Malaysia gemar memposisikan diri sebagai negara yang lebih rapi, lebih modern, dan lebih unggul dibandingkan tetangganya. Ada kebanggaan historis sebagai pusat manufaktur, pusat keuangan, dan negara yang dianggap lebih cepat naik kelas. Indonesia sering dijadikan perbandingan, sering pula dijadikan bahan sindiran. Namun sejarah tidak pernah statis. Dunia berubah, pasar berubah, kekuatan ekonomi pun bergeser. Dan di saat perubahan itu datang, Malaysia tampak tidak siap menghadapinya. Masalahnya bukan perang, bukan krisis global besar, bukan pula bencana alam. Masalah Malaysia hari ini adalah realitas ekonomi yang akhirnya mengetuk pintu dengan keras. Ketika hujan deras turun semalaman, barulah terlihat atap yang bocor. Dan kebocoran itu bukan di sudut kecil rumah, melainkan tepat di jantung ekonomi nasional. Ekspor Malaysia ke Cina, mitra dagang terbesar mereka selama lebih dari 1 dekade, anjlok hingga 40%. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini alarm kebakaran yang suaranya menggema sampai ke Johor, Penang, bahkan ke ruang rapat kabinet di Kuala Lumpur. Bayangkan bangun pagi dan mendapati hampir setengah pemasukan utama negara tiba-tiba menguap. Cina bukan sekedar pembeli biasa bagi Malaysia. Cina adalah pasar utama, investor besar, penyokong industri, penopang manufaktur, sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi. Kehilangan sebagian kecil saja sudah membuat ekonomi tersengal. Kehilangan 40% berarti krisis kepercayaan. Pasar panik, dunia usaha gelisah, publik bertanya-tanya kemana arah negara ini akan dibawa. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah ketenangan, kejelasan, dan strategi yang terukur. Pemimpin seharusnya membaca suasana, menenangkan pasar, dan mengiring sinyal stabilitas ke mitra dagang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anwar Ibrahim memilih bicara, dan yang keluar bukan peta jalan ekonomi, melainkan retorika politik. Malaysia tidak boleh terlalu bergantung pada Cina, katanya. Malaysia bisa mencari pasar alternatif di Afrika dan Amerika Latin. Di dalam negeri, kalimat ini terdengar gagah, terdengar nasionalis, terdengar berani. Namun di telinga Beijing, pernyataan ini bukan sekadar opini, ini sinyal. Sinyal bahwa Malaysia mulai mengambil jarak, mulai ambigu, dan mulai bermain dua kaki. Masalahnya sederhana, Cina tidak suka digertak, apalagi oleh negara yang denyut ekonominya sangat bergantung pada perdagangan dengan mereka. Cina juga tidak pernah membalas dengan teriakan atau drama di media. Cina membalas dengan angka, grafik, dan keputusan bisnis. Tidak ada konferensi pers marah-marah, tidak ada ancaman diplomatik. Yang terjadi hanyalah penyesuaian. Impor dikurangi perlahan, proyek diperlambat, investasi ditunda, fokus dialihkan. Keran perdagangan tidak ditutup, tapi diputar lebih kecil. Dan dampaknya terasa, pelan tapi mematikan. Dalam dunia ekonomi, inilah hukuman paling efektif. Tanpa suara, tanpa emosi, tapi langsung menghantam. Di saat yang sama, Cina mulai mengalihkan perhatian ke negara lain yang dianggap lebih stabil, lebih besar, dan lebih dapat diandalkan. Negara itu adalah Indonesia. Inilah bagian yang paling menyakitkan bagi Malaysia. Bukan hanya karena kehilangan pasar, tetapi pasar itu berpindah ke tetangga yang selama ini mereka remehkan. Indonesia yang kerap dijadikan bahan olok-olok justru menikmati lonjakan ekspor. Ekspor CPO Indonesia naik lebih dari 11%. Total pengiriman menembus 17,58 juta ton. Cina membeli dari Indonesia dengan konsistensi tinggi, seolah sedang berbelanja rutin di supermarket langganan. Bagi Malaysia, ini bukan sekedar pukulan ekonomi. Ini penghinaan politik. Media sosial meledak, Anwar dihujani kritik, rakyat marah karena merasa pemimpinnya bermain api di atas bensin. Di tengah hubungan yang sudah retak, narasi yang diulang tetap sama. Cari pasar lain, Afrika,
Amerika Latin. Namun publik mulai bertanya lebih kritis, negara mana yang siap menyerap volume sebesar Cina? Perjanjian mana yang sudah ditandatangani? Infrastruktur mana yang siap mendukung? Menggantikan Cina dalam 1 atau 2 tahun bukan rencana, itu mimpi di siang borong. Menjual ilusi memang mudah. Menjual komoditas dalam jumlah besar itu soal logistik, kontrak, stabilitas, dan kepercayaan. Cina memahami ini dengan sangat jernih. Tidak ada konferensi pers marah-marah, tidak ada ancaman diplomatik. Yang terjadi hanyalah penyesuaian. Impor dikurangi perlahan, proyek diperlambat, investasi ditunda, fokus dialihkan. Keran perdagangan tidak ditutup, tapi diputar lebih kecil. Dan dampaknya terasa, pelan tapi mematikan. Dalam dunia ekonomi, inilah hukuman paling efektif. Tanpa suara, tanpa emosi, tapi langsung menghantam. Tamparan berikutnya datang dari sektor yang selama ini menjadi kebanggaan nasional Malaysia, sawit. Komoditas yang selalu diklaim lebih bersih, lebih premium, dan lebih berkelanjutan dibandingkan Indonesia. Realitas pasar berkata lain. Ekspor sawit Malaysia ke Cina anjlok hampir 40%. Harga CPO jatuh. Dalam 1 bulan, penurunan mencapai lebih dari 7%. Pedagang geleng kepala, petani marah. Analis ekonomi hanya bisa berharap ini sementara. Namun, pasar tidak peduli harapan. Pasar hanya peduli stabilitas, volume, dan harga. Dalam 3 aspek itu, Indonesia unggul jauh. Cina memilih Indonesia bukan karena benci Malaysia, melainkan karena kalkulasi dingin. Indonesia memiliki lahan lebih luas, produksi lebih besar, harga lebih kompetitif, dan pasokan yang lebih stabil. Dalam industri, label premium sering kalah oleh kepastian. Cina membutuhkan sawit untuk pangan, energi, industri kimia, dan biodiesel. Mereka membutuhkan volume besar dan pasokan jangka panjang. Itu tidak bisa diberikan Malaysia dalam skala yang sama. Selama bertahun-tahun, Malaysia merasa dirinya benchmark sawit Asia Tenggara. Mereka lupa satu hal penting. Indonesia bekerja dalam diam. Tidak ribut, tidak pamer, tidak banyak pidato, tapi konsisten. Sementara Malaysia sibuk berdebat di parlemen dan memainkan retorika politik luar negeri, Indonesia mengunci kontrak jangka panjang, membangun hilirisasi, dan menyambut investasi Cina di sektor oleokimia, biodiesel, hingga energi masa depan. Ketika Malaysia akhirnya sadar dan ingin mengejar, pintunya sudah setengah tertutup. Cina bukan hanya membeli sawit Indonesia, mereka menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasok global mereka. Dari bahan mentah hingga produk jadi, dari hulu ke hilir. Ini bukan hubungan jual-beli biasa, ini kemitraan strategis. Di titik ini, publik Malaysia mulai jujur pada diri sendiri. Di media sosial, komentar berubah, dari sombong menjadi cemas. Banyak yang mengakui bahwa negara mereka tidak memiliki posisi tawar sebesar yang selama ini dibanggakan. Namun pemimpinnya berbicara seolah memegang kartu as, bermain 2 kaki di dunia yang tidak suka abu-abu. Merapat ke barat, tapi masih ingin uang Cina. Menyindir Beijing, tapi berharap investasi terus mengalir. Dari sudut pandang Cina, ini sikap yang tidak bisa dipercaya. Cina tidak berbisnis dengan ketidakpastian. Ketika netizen Cina mulai menyebut Malaysia tidak loyal dan terlalu dekat dengan Amerika, itu tanda bahwa catatan sudah masuk ke meja strategi. Dan ketika itu terjadi, sulit berharap belas kasihan. Cina tidak perlu menghukum keras, mereka cukup menggeser perhatian. Itu saja sudah cukup membuat Malaysia terengah-engah. Sementara itu, Indonesia melaju. Malaysia terjebak dalam kebingungan. Negara kecil dengan ego besar akhirnya bertabrakan dengan realitas. Ketidaksiapan menghadapi hilirisasi Indonesia, ego lama yang merasa lebih maju, meremehkan tetangga yang justru mempersiapkan diri dengan serius. Malaysia kalah bukan karena diserang, tetapi karena salah membaca zaman. Pelajaran dari semua ini sebenarnya sederhana. Sawit adalah komoditas, bukan simbol status. Yang dihitung dunia adalah volume, harga, dan stabilitas. Bukan pidato, bukan retorika moral. Indonesia menguasai lebih dari setengah pasokan sawit dunia. Malaysia sekitar 1/4. Ketika negara yang memegang 60% berbicara, dunia mendengar.
Ketika yang memegang 25% berbicara, dunia tersenyum sopan lalu melanjutkan negosiasi dengan Indonesia. Hari ini, Cina sudah memilih, bukan karena emosi, bukan karena sentimen, tetapi karena perhitungan. Indonesia tenang, fokus, dan siap. Malaysia ribut, ambigu, dan kehilangan arah. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang siap, bukan mereka yang paling lantang. Sombong boleh saja, tapi sebelum bicara keras di panggung dunia, ada satu hal yang wajib dicek lebih dulu, neraca dagang untung atau tidak.